Bab 1681. Tunggu sebentar, kami bersedia menyerah. Seng Jun Mingxuan buru-buru berbicara. Ia berinisiatif memimpin dan berdiri di sebelah kiri. Tuan Seng Jun, Anda tidak boleh menyerah pada ajaran sesat yang jahat. Ini adalah pelanggaran berat. Mari kita lawan bersama. Mungkin masih ada beberapa orang yang bisa keluar dari pengepungan. Jika penyerahan diri pada ajaran sesat ini diketahui oleh para petinggi kota semesta, bukan hanya kita yang akan mati, tetapi keluarga kita juga akan terlibat. Tuan Seng Jun tidak boleh bingung. Seorang bijak dari surga dan langit keberatan. Berisik. Chen Yuan mengangkat pandangannya, dan seketika memenggal kepala orang suci yang banyak bicara itu di tempat, dan melahap asal-usulnya, membunuhnya secara fisik dan mental. Sekarang tidak ada yang berani keberatan. Mereka semua mulai berbaris ke kiri dalam diam. Benar saja, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet masih efektif. Pada akhirnya, 98 orang suci Dao Surgawi, ditambah Mingxuan Seng Jun sendiri, semuanya berbaris ke kiri. Tampaknya sebagian besar masih takut mati, dan Sein Dao Surgawi tidak terkecuali. Tentu saja Chen Yuan tahu. Orang-orang ini pada dasarnya berpura-pura menyerah, tetapi sebenarnya tidak menyerah. Mungkin mereka masih ingin menunggu kesempatan dan bersiap untuk mengirim pesan. Tidak apa-apa. Terlepas dari apakah Anda benar-benar menyerah atau berpura-pura menyerah, tidak mungkin untuk melarikan diri setelah menaiki kapal bajak laut. Segera, di bawah pengawalan 800 murid kuil asap. Para Sein Surgawi ini semuanya dipenjara di alam semesta kecil. Tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri, juga tidak mungkin untuk mengirim berita apapun ke dunia luar. Kakak ipar, apakah apakah ini alam semesta iblis bermutasi dari dewa jahat sesat? Ruangnya sangat luas, hukum alam semesta juga sangat kuat, dan indeks energinya juga sangat tinggi. Meskipun kualitas ruangnya tidak dapat dibandingkan dengan alam atas, itu juga lebih tinggi dari alam semesta skala besar. Kualitas kota alam semesta. Kakak ipar itu menghela napas kaget. Wajah Seng Jun Mingxuan memucat. Ia tiba-tiba menyadari bahwa laju pertumbuhan ajaran sesat ini telah melampaui imajinasi semua pengawas senior dari kantor pengawasan. Menurut spekulasi tingkat tinggi dari aliansi kota kosmik, kekuatan ajaran sesat jahat ini saat ini paling banyak tidak lebih dari masa-masa awal Raja Suci Surga. Dan tingkat evolusi alam semesta awal tidak tinggi, bagaimanapun juga, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Kaisar Suci Surga. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Alam semesta awal yang sesat ini kemungkinan besar telah berevolusi menjadi alam semesta kecil. Menyelesaikan langkah transformasi yang paling kritis. Dewa jahat sesat yang telah mencapai langkah ini. Apalagi Kaisar bijak Dao Surgawi, bahkan Kaisar Suci Dao Surgawi pun akan kesulitan membunuhnya. Sangat rumit. Setidaknya dibutuhkan guru agung tingkat Dewa Void untuk menghancurkannya. Keseriusan masalah ini benar-benar melampaui ekspektasi. Mereka mungkin benar-benar telah memasuki sarang pencuri. Segera, Seng Jun Mingxuan dan yang lainnya dikawal ke benua surga ke-33. Pohon Dao Surgawi. Apakah ini pohon Dao Surgawi? Ya Tuhan, benar-benar ada pohon Dao Surgawi di sini. Para santo terkejut. Rasanya pandangan dunia telah terpengaruh dengan cara tertentu. Semuanya, karena kalian bersedia tunduk kepada kuil asap, Kaisar ini akan memberi kalian kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kalian. Kau juga telah melihat pohon Dao Surgawi ini. Saat ini ada 139.968 cabang, hampir semuanya kosong. Aku kekurangan orang di sini. Selama kau bersedia memotong fondasi Daomu sendiri dan membuktikan kembali Dao serta menyucikannya di alam semesta kecil Kaisar ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau dengan tulus menyerah. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi belalang di tali yang sama. Jangan berkomentar, kata Chen Yuan sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Mingxuan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan dingin di hati mereka. Jika kau benar-benar memotong fondasi Daomu sendiri dan membuktikan Dao di alam semesta iblis bermutasi milik dewa-dewa jahat sesat, bukankah kau akan sepenuhnya terikat padanya? Pada saat itu, begitu para bos tingkat tinggi bertindak untuk melenyapkan alam semesta iblis bermutasi ini, mereka semua pasti akan menderita akibatnya. Dalam kasus ringan, fondasi Dao akan hancur total, basis kultivasi akan jatuh, dan buah Dao sang bijak akan hilang. Jika serius, dia akan dibunuh di tempat. Tidak mungkin untuk tidak membantunya ketika saatnya tiba. Bab 1682. Wajah Seng Jun Mingxuan pucat pasi saat ini, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Seolah-olah dia telah mengalami penghinaan terbesar di dunia. Dia adalah Raja Bijak Puncak dari aliansi kota alam semesta, dan dia masih memegang posisi pengawas. Dia memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi Raja Bijak Surga di masa depan, jadi dia memiliki masa depan yang cerah. Mendapatkan perhatian para pemimpin senior. Tapi sekarang, namun, di bawah penganiayaan para bidat dan iblis, dia memenggal kepalanya sendiri. Dia juga akan dipaksa untuk membuktikan Tao lagi di alam semesta iblis.
Sepenuhnya dicap sebagai anti pencuri. Ini benar-benar memalukan. Sangat tidak nyaman. Sangat membuat frustrasi. Tapi demi cita-cita di hatiku, dan kekasih yang ingin kulindungi, dia hanya bisa bertahan dan terus hidup. Maaf. Meskipun aku, Mingxuan Sengjun, berada di neraka, hatiku selalu menuju cahaya. Suatu hari nanti, aku akan membuat iblis sesat ini membayar harga yang mengerikan. Mingxuan meraung dengan kesedihan di hatinya. Segera. Di bawah pengawasan semua orang, Mingxuan Sengjun Yuanshen keluar dari tubuhnya dan menyatu menuju cabang-cabang pohon dunia. Tentu saja, dia sudah terbiasa dengan proses selaras dengan Tao. Mudah untuk mengulanginya lagi. Kali ini, proses penyatuannya jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Karena fusi alam semesta berdimensi tinggi, jumlah orang suci surgawi terlalu banyak. Pada dasarnya semua posisi bagus sudah terisi. Dia telah berada di alam semesta berdimensi tinggi selama 20 miliar tahun, dan dia baru dipromosikan ke cabang tingkat ke-7. Ini adalah hasil dari perbuatan baiknya yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja mendapatkan gelar Raja Suci. Untuk ini dia membayar harga yang tak terbayangkan. Kesulitan di dalamnya tidak cukup bagi orang luar. Tetapi versi kecil dari pohon Dao Surgawi di depannya memiliki banyak cabang Dao yang lebih baik. Kecuali urat utama, hampir dipilih secara acak. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia telah menyelesaikan proses penyatuan. Mingxuan Sengjun memiliki latar belakang yang mendalam. Sejak juta tahun yang lalu, dia telah menembus puncak Sengjun. Namun, terlalu sulit untuk dipromosikan menjadi Raja Suci Surga. Karena itu, dia terjebak dalam periode hambatan selama ratusan juta tahun. Menurut keadaan normal, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menembus alam Raja Suci Dao Surgawi. Tetapi involusi alam semesta berdimensi tinggi sangatlah serius. Semua Raja Bijak Jalan Surga ingin dipromosikan menjadi Raja Bijak Jalan Surga. Seorang pria kuat yang kekuatannya telah mencapai puncak Raja Bijak Dao Surgawi seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Ada orang-orang yang lebih senior darinya. Ada orang lain yang telah melakukan lebih banyak hal darinya. Ada orang-orang dengan latar belakang yang lebih dalam darinya. Bukan gilirannya untuk berbicara tentang senioritas. Oleh karena itu, dia merasa bahwa selama dia memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi Raja Suci Surga, akan dapat diterima baginya untuk menunggu lebih dari 1 miliar tahun. Tetapi pada saat dia bergabung dengan Dao dengan cabang tingkat kedua, alam kejatuhan aslinya dipulihkan dalam sekejap. Tidak hanya itu. Basis kultivasi yang melambung di tubuhnya jauh dari selesai, dan malah mulai menyerang menuju alam yang lebih tinggi. Hambatan yang belum dilonggarkan selama juta tahun mulai mengendur pada saat ini. Boom! Diiringi suara keras yang mengguncang langit, sebuah alam Raja Suci terbuka di belakang Raja Suci Mingxuan. Alam ruang ini adalah dunia tersendiri. Meskipun berada di alam semesta kecil, alam ini juga memungkinkan Sengjun Mingxuan untuk mengendalikan penguasa dunia. Dengan satu pikiran di benaknya, ia benar-benar dapat menciptakan sesuatu di kehampaan. Hukum mengikuti hatinya, kehendaknya seperti langit, dan gerakannya tampak mengendalikan siklus hidup dan mati yang tak berujung. Alam Raja Suci ini jauh lebih kuat daripada dunia kerajaan Tuhan. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Aku berhasil menembus, aku benar-benar menembus alam Raja Suci Surga. Karena terlalu sedikit Raja Suci di alam semesta ini, tidak ada tekanan untuk membuka alam Raja Suci. Alam Raja Suci tidak akan tertekan oleh alam Raja Suci lainnya. Aku khawatir tingkat pertumbuhan alam Raja Suci akan lebih cepat dari yang dibayangkan. Saat Mingxuan Sengjun menembus, tiba-tiba ada perasaan aroma yang nyata. Namun, ketika dia berpikir bahwa begitu alam semesta iblis yang bermutasi ini dihancurkan, dia khawatir kultivasinya sebagai Raja Suci juga akan musnah. Ini sulit. Dia tidak ingin kehilangan kekuatan kultivasi yang telah dia peroleh. Karena kalah jauh lebih menyakitkan daripada menang. Tapi apakah aku benar-benar ingin bergabung dengan iblis dan kaum sesat? Tidak akan ada akhir yang baik untuk ini. Sengjun Mingxuan terjerat dalam keterikatan tak terbatas untuk sementara waktu. Jika sebelumnya, dia tidak akan terganggu sama sekali. Sekarang terjerat, menunjukkan bahwa posisinya telah sedikit berubah. Tidak buruk. Tidak buruk. Kau membuktikan Dao dengan cabang tingkat kedua, dan kau dapat menembus alam Raja Surgawi dalam 1 kali serangan. Kau masih memiliki potensi. Ikuti aku di masa depan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Yuan tersenyum tipis. Kehendak langit dan alam semesta seketika menurunkan tekanan yang mengerikan. Meskipun Sengjun Mingxuan telah menembus alam Raja Suci Dao Surgawi, dia langsung hancur dan tidak dapat bergerak di bawah tekanan mengerikan dari Dao Surgawi. Tekanan yang mencekik, baik ke seorang Raja Suci atau bukan, tetap seperti semut. Dan kehendak langit ini tampaknya disertai dengan terobosan pencerahan Sengjun Mingxuan. Dia tampaknya telah menjadi lebih kuat lagi. Sialan kau. Ternyata kekuatan Taois bisa digunakan untuk menekan Raja Suci Tao. Nima ini terlalu sesat.
Bukankah ini berarti bahwa selama semakin banyak orang suci Taois di alam semesta jahat, kekuatan ajaran sesat Chen Yuan akan tumbuh semakin kuat dengan kecepatan luar biasa? Apakah aku tidak mungkin melawannya sama sekali? Kulit kepala Seng Jun Mingxuan terasa mati rasa. Awalnya, menembus alam Raja Suci masih sedikit bengkak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki beberapa pikiran yang mengganggu di hatinya. Saat ini, dia ditekan sampai pada titik di mana dia tidak berpikir untuk melawan sama sekali. Bawahan saya memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan, dan berterima kasih kepada Kaisar atas kultivasi bawahannya. Mingxuan bersedia melewati api dan air untuk Kaisar, dan dia akan melakukan apapun yang diinginkan Kaisar. Raja Suci Mingxuan berlutut dengan satu lutut dan berteriak dengan wajah setia. Bangun! Selanjutnya, jangan sampai gagal. Aku ingin kalian mengerti dengan jelas bahwa mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Kesetiaan kepada kuil asap akan menjadi pilihan paling bijaksana dalam hidup kalian. Orang lain tidak akan bisa bergabung jika mereka ingin bergabung di masa depan. Tidak tahu bagaimana cara menyanjung semua orang. Segera, di bawah penindasan Chen Yuan. Petik 2. Para santo surgawi ini satu persatu menebang fondasi mereka sendiri. Dan disucikan kembali di alam semesta mikro. Awalnya semua orang ragu-ragu. Tetapi setelah disucikan kembali, saya menemukan bahwa itu benar-benar harum. Kakak ipar, aku sebenarnya menembus alam Raja Suci. Kakak ipar menatap Seng Jun Mingxuan dengan terkejut. Terbukti lagi kali ini. Berkah tersembunyi. Bukankah akhir ini sedikit terlalu seperti mimpi? Dalam tim mereka, sebenarnya ada 8 anggota Santo Puncak yang langsung menembus ke alam Raja Surgawi. Menyelesaikan terobosan langkah yang sangat penting. Untuk orang-orang lainnya, tidak ada basis kultivasi yang turun, hampir 90% dari mereka meroket, dan hanya 9 orang yang basis kultivasinya tetap pada level yang sama. Alam semesta kecil ini telah melahap sumber tak terbatas dari alam semesta alami, dan sangat mungkin telah menyatu dengan jantung alam semesta. Ia telah menyelesaikan transformasi dan peningkatan alam semesta asli. Hal ini telah menciptakan fondasi yang kuat di alam semesta, tetapi jumlah orang yang telah membuktikan Tao dan menjadi orang suci sangat sedikit. Sejauh ini, kurang dari 1000 orang. Ini mengakibatkan banyak lubang dan sedikit orang suci. Jadi, jika Anda membuktikan jalan di alam semesta di sini, Anda akan mendapatkan umpan balik dari kekuatan alam semesta, sehingga bahkan cabang terkecil pun dapat membuat kultivasi Anda meroket. Mingxuan Seng Jun menjelaskan. Kalau begitu, kakak ipar, mengapa kita tidak tunduk saja kepada Kaisar Chen Yuan? Bakatku terbatas. Di alam semesta berdimensi tinggi, aku sama sekali tidak bisa mengalahkan orang-orang mesum itu. Mungkin aku tidak akan bisa membuktikan posisi orang bijak dalam kehidupan ini, tetapi Kaisar Chen Yuan dapat memberikannya kepadaku, aku pikir ini juga sangat bagus. Kata kakak ipar itu dengan wajah serius. Bab 1683. Kau bingung. Jika kau bukan saudara iparku, aku tidak akan pernah memaafkanmu begitu saja. Bagaimana mungkin kau langsung memberontak hanya karena sedikit keuntungan dari ajaran sesat dewa jahat? Apakah kau lupa niat awalmu? Apakah kau lupa sumpah yang pernah kau ucapkan di hadapan dewa sejati alam semesta berdimensi tinggi? Meskipun ajaran sesat jahat ini telah memberimu banyak keuntungan sekarang, apakah kau pikir dia benar-benar bisa lolos dari kejaran aliansi kota kosmik tingkat tinggi dengan kekuatannya? Bisakah kau melihat dari perspektif yang lebih luas? Seng Jun Mingxuan mengajar secara diam-diam melalui transmisi suara. Baiklah, saudara ipar, apa yang kau katakan masuk akal. Tapi kita terikat di sini sekarang. Jika Kaisar Chen Yuan mengetahui bahwa kita memiliki niat yang berbeda, dia dapat menghapus basis kultivasi dan buah dao kita hanya dengan satu pikiran. Kecuali aku, kita tidak tahu apakah orang lain benar-benar berkhianat, jadi aku sarankan kita lebih baik menunjukkan bahwa kita benar-benar menyerah. Hanya dengan cara ini kita bisa menyelamatkan hidup kita dan menunggu kesempatan untuk keluar dari masalah. Kakak ipar, kau juga pasti ingin bertemu adikku lagi. Kakak ipar itu juga menyelinap ke saluran transmisi suara. Seng Jun Mingxuan mengangguk. Apa yang dikatakan kakak iparku masuk akal. Dulu, dia mampu menjaga kesetiaan orang-orang di bawahnya. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Jika bawahan-bawahan ini benar-benar berkhianat, mereka akan melapor kepadanya. Bukankah itu akhir dari segalanya? Jika dia benar-benar ingin memenangkan kepercayaan Chen Yuan, dia hanya bisa menunjukkan ketaatan tulusnya untuk sementara waktu. Berusaha bertahan sampai pasukan tiba. Bagaimanapun, kelompok mereka menghilang, dan seharusnya tidak lama lagi mereka akan ditemukan. Semuanya, sekarang setelah kalian menyatakan kesetiaan kalian, kalian adalah saudara-saudaraku dari kuil asap. Sebagai murid kuil Yanshen, Kaisar ini memutuskan untuk memberi kalian kesempatan yang baik untuk melakukan perbuatan baik, dan juga untuk memungkinkan kalian berintegrasi lebih baik ke dalam kuil Yanshen. Raja Suci Mingxuan,
Anda akan memimpin tim nanti, dan pimpin tim yang terdiri dari 100 orang. Ingat, jangan terlalu banyak orang, dan jangan membuat ular itu kaget. Kaisar ini akan memimpin murid-murid Kuil Yanshan untuk mengawasi secara pribadi. Jika Anda berani bermain curang atau gagal melakukan sesuatu dengan baik, Anda harus tahu konsekuensinya. Chen Yuan mengancam dengan dingin. Dorong dia terus-menerus ke jalan pemberontakan. Sampai kamu tidak bisa lagi berbalik. Lakukan hal-hal ini. Jangan coba-coba membersihkan anakmu di masa depan. Selain mengikutiku sampai ke tempat gelap, kau tidak punya pilihan lain. Aku. Wajah Mingxuan Sengwang memucat saat mendengar kata-kata itu. Dia tentu tahu konsekuensi dari perbuatannya. Bahkan jika hal ini dilakukan tanpa ada yang menyadarinya, sama sekali tidak mungkin untuk menyembunyikannya dari bos alam semesta berdimensi tinggi. Seberapa rahasia pun kau tentang metode para bos tertinggi itu, selama kau melakukannya, kau tidak akan pernah bisa menyembunyikannya. Saat ini, Sengwang Mingxuan merasa sangat tidak nyaman, seperti baru saja memakan kotoran. Aku tahu itu. Seharusnya kau melawan sejak awal. Mungkin mereka akan mengirimkan sinyal penyelamatan dengan putus asa. Bos di atas mungkin berpikir bahwa dia telah memberikan kontribusi besar dan menggunakan kekuatan supernatural tertinggi untuk membangkitkannya. Sekarang, jika itu terjadi, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Kakak ipar, bukankah Raja Bijak Huoyun itu berselisih denganmu? Aku juga sudah lama melihatnya kesal. Dia berulang kali menindas kita karena dia adalah anggota Raja Bijak Racun Api. Kebetulan saja tim yang dibawanya berada di alam semesta terdekat. Jika kita menipunya sekali saja, kita sudah berada dalam situasi ini, jadi sebaiknya jangan membuatnya merasa lebih baik. Kata kakak ipar itu dengan tatapan kesal. Kebetulan saja Huoyun Sengjun merebut wanitanya. Jika ingin menipu seseorang, sebaiknya tipu orang ini dulu. Apakah kita sudah menjadi pengkhianat sekarang? Bagaimana bisa itu membuat anakmu merasa lebih baik? Aku tidak tahu Tuan Huo Du Seng Huang, jika dia tahu bahwa keponakannya telah menjadi sesat dan pemberontak, apakah dia masih akan melindungimu, Huoyun Sengjun? Saran kakak iparku. Setelah 1 menit bergumul dengan ideologi, Mingxuan Sengwang akhirnya mengangguk. Mingxuan dengan hormat mematuhi dekrit kaisar. Baiklah. Mereka yang mengetahui keadaan terkini adalah pahlawan, dan kaisar ini optimis terhadapmu. Chen Yuan menepuk bahunya. Setelah berbicara, dia membawa lebih dari 800 orang dari Kuil Yanshan untuk melakukan penyergapan di dekat alam semesta. Biarkan Sengwang Mingxuan membawa orang-orangnya kembali ke kapal harta karun dunia. Mingxuan tanpa ragu-ragu menghubungi komunikator Huoyun Sengjun. Sebuah layar proyeksi virtual muncul begitu saja. Seorang pria berambut merah dengan ekspresi agak tegas muncul di layar. Hei, siapa aku? Ternyata Mingxuan Sengjun, apa yang kau ingin lakukan denganku? Tuan Suci Huoyun, aku menemukan beberapa kejanggalan di sini. 2 master tingkat awal Raja Suci muncul di dekat alam semesta. Anda harus segera memberitahu Tuan Kaisar Suci Huo Poison. Ini mungkin tempat persembunyian para bidat. Hehe, kedua Raja Bijak itu tingkat awal, kau juga menyebut mereka master. Aku tertawa terbahak-bahak, tunggu, aku akan segera menemuimu. Apakah kau ingin memberitahu pamanku, dan aku akan mengambil keputusan setelah memastikan situasi spesifiknya. Huoyun Sengjun mencibir dengan wajahnya. Jelas sekali dia mengejek Sengjun Mingxuan karena pengecut seperti tikus. Kau adalah Raja Bijak Puncak, dan kau memimpin tim yang terdiri dari ratusan orang, dan kau tidak berani bergerak ketika bertemu 2 Raja Bijak tingkat awal. Keberanian ini sungguh terlalu kecil. Bab 1684. Tuan Mingxuan, mengingat kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan melewati hidup dan mati bersama, saya sarankan Anda untuk dengan tulus tunduk kepada Kaisar Chen Yuan, kita tidak punya jalan keluar. Ya, Tuan. Mengikuti Kaisar Chen Yuan, saya telah menembus alam Raja Suci, dan mungkin masih ada harapan untuk mencapai alam Raja Suci di masa depan, tetapi begitu dikhianati, Kaisar Chen Yuan dapat menghancurkan fondasi Dao kita hanya dengan satu pikiran. Kita cukup beruntung bisa bertahan hidup, dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan kebenaran lagi, dan para petinggi kota semesta tidak akan memaafkan kita. Kita tidak bisa berbalik. Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Lebih baik berjuang keras dan mengikuti Kaisar Chen Yuan untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika kita gagal di masa depan, itu akan dianggap sebagai upaya yang gigih. Itu lebih baik daripada berkutat seperti sebelumnya. Jauh lebih baik melihat tidak ada ruang untuk kemajuan selama lebih dari 1 miliar tahun. Sesaat kemudian, semua mantan bawahan benar-benar setuju untuk dengan tulus tunduk kepada Kaisar Chen Yuan. Sepertinya semuanya sudah terungkap. Aku khawatir aku tidak cukup setia kepada Kaisar Chen Yuan. Tuduhan itu dilontarkan oleh anak ke-6 di sekitarnya. Lagi pula, mengenal orang, mengenal wajah, tetapi tidak mengenal hati. Siapa tahu anak ke-6 akan diam-diam melaporkan. Apa maksudmu? Apakah kau meragukan kesetiaan raja kepada kaisar? Begini,
Raja ini telah dengan tulus menyerah kepada Kaisar Chen Yuan, dan Kaisar telah memberiku Dao Guo Raja Suci. Raja ini telah menyerah dengan tulus di dalam hatinya. Siapa di antara kalian yang berani memiliki hati yang berbeda, jadi jangan salahkan aku karena tidak bersikap bersaudara, dengar aku. Raja Suci Mingxuan langsung meraung. Menunjukkan penampilan kesetiaan kepada Kaisar Chen Yuan. Tidak peduli apakah dia berpura-pura atau tidak. Bagaimanapun, orang-orang ini semua tampak seperti mereka dengan tulus menyerah. Ketika semua orang telah membentuk konsensus ini, apakah mereka tulus? Sebenarnya, tidak perlu menyelidikinya. Karena Chen Yuan sudah memiliki kekuasaan mutlak atas mereka. Atasan tidak membutuhkan kesetiaan mutlak dari bawahan. Karena terlalu sulit untuk menumbuhkan kesetiaan mutlak, dan keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Selama kau bisa mengendalikannya, bahkan jika kau tidak sepenuhnya setia, kau tetap akan kugunakan. Segera, 1 jam kemudian, Raja bijak berambut merah Huo Yun mengemudikan 3 kapal harta karun dunia dan membawa lebih dari 300 bawahannya menyeberangi kehampaan menuju kapal harta karun Mingxuan. Apa yang terjadi? Ada 3 kapal harta karun dunia. Tanya Gu Yuezi dingin. Tuanku, 2 kapal harta karun dunia itu seharusnya adalah tim Xuanming Sengjun dan Deadwood Sengjun. Mereka semua mengikuti arahan Huo Yun Sengjun. Mungkin Huo Yun Sengjun juga berhati-hati dan membawa beberapa orang lagi. Itu untuk mencegah kecelakaan. Raja Suci Mingxuan buru-buru menjelaskan melalui transmisi suara. Tidak apa-apa, lebih dari 300 orang suci surgawi tidak terlalu banyak. Ketika mereka mendekati pengepungan, habisi mereka semua sekaligus, dan jangan biarkan siapapun lolos. Jika hanya 1 yang lolos, kau pasti tahu konsekuensinya. Jawab Chen Yuan melalui transmisi suara. Saat ini, Raja Suci Mingxuan sedang menekan aura kultivasinya. Berdiri di haluan kapal harta karun dunia, dia menunggu kedatangan Huo Yun Sengjun dan yang lainnya dengan ekspresi menjilat. Ketiga kapal harta karun dunia itu hampir dengan angkuh memasuki pengepungan. Raja bijak Huo Yun yang berambut merah itu menunjukkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia memandang dengan jijik Raja Suci Lingshan dan Raja Suci Huntian, yang sedang menghadapi musuh tangguh di depan. Ayo berhenti, kalian sudah menerobos masuk ke wilayah pengaruh kuil Yanshenku. Aku sarankan kalian segera pergi, kalau tidak kalian akan menyesalinya nanti. Lord Huntian segera memperingatkan dengan keras. Hei, kau benar-benar pemula di tahap awal dari 2 Raja Bijak. Raja Bijak Mingxuan, kau adalah Master Agung di puncak Raja Bijak, kau pasti tidak benar-benar gentar dengan pemula di tahap awal dari 2 Raja Bijak. Aliansi Kota Universal sedang berbisnis, dan kalian berdua anjing buta berani menghentikannya. Sepertinya kalian adalah bidat dan pengkhianat. Raja Bijak Xuanming, Raja Suci Deadwood, pimpin orang untuk menumpas kedua pengkhianat ini segera. Baik, Lord Huo Yun. Saudara-saudara, para peniru telah menyelesaikan tugas mereka. Hei, banyak orang yang suka menindas orang lain, kau bocah berambut merah, berani-beraninya kau pura-pura agresif di depanku. Saat kakekmu dan aku pura-pura agresif, kau hanya setetes cairan. Apa-apaan ini? Di mana murid-murid kuil Yanshen? Jika kau berani membuat masalah di wilayah kuil Yanshen, jangan coba-coba kabur. Raja Suci Huntian meraung ganas. Saat ini, dia menggendongnya di punggung dengan 1 tangan, berpura-pura gila. Detik berikutnya, aku melihat bahwa kekosongan yang kacau ini langsung terblokir. Satu demi satu, aura suci yang tak tertandingi kekuatannya tiba-tiba muncul dari segala arah. Mengelilingi ketiga kapal harta karun dunia ini. Ada 2 mantra di alam Raja Suci, mengunci seluruh ruang hampa yang kacau. Huo Yun Sengjun dan yang lainnya terstunet di tempat. Hanya dalam sekejap, lebih dari 800 orang suci jalan surgawi dan lebih dari 20 orang suci jalan surgawi muncul di ruang hampa yang kacau ini, mengelilingi mereka. Tidak, ada jebakan, kita telah ditipu. Cepat keluar dari pengepungan. Boom. Pada saat ini, aku melihat Raja Bijak Liu Mingxuan tua yang selama ini menahan diri. Tiba-tiba muncul. Begitu dia bergerak, dia menyerang ketiga orang itu, Huo Yun Sengjun, Xuanming Sengjun, dan Deadwood Sengjun. Dia sekarang adalah Raja Suci Dao Surgawi yang kuat, dan dengan serangan mendadak, dia terkejut dan melukai ketiga Raja Suci Puncak itu dalam sekejap. Santo mengikat kunci langit, ikat untukku. Segel Buddha terang, segel untukku. Mingxuan tua, berani-beraninya kau menindasku. Huo Yun Sengjun terluka parah akibat serangan mendadak itu, dan langsung terikat oleh segel. Ketika dia melihat orang di balik serangan itu, ternyata itu Mingxuan Sengjun, dan dia langsung meledak marah. Seperti singa yang marah, mengaum ke langit. Pengkhianat, berani-beraninya kau mengkhianati aliansi kota kosmik dan bergabung dengan iblis dan kaum sesat. Xuanming Sengjun juga mengaum dengan marah. Apa yang salah, kau malah menembus alam Raja Suci Dao Surgawi, dasar bajingan, kau malah menyerah pada ajaran sesat yang jahat, ah. Sang bijak kayu mati juga mengumpat dengan marah.
Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Sekarang setelah aku menyerah kepada Kaisar Chen Yuan, aku hanya ingin mengadu si bajingan sombong Huoyun Sengjun kali ini, tetapi Xuanming Sengjun dan Deadwood Sengjun hanya bisa disalahkan. Aku menyalahkanmu atas nasib burukmu, kau harus bersama orang bijak Huoyun ini. Kali ini, itu nasib burukmu. Pada saat ini, Chen Yuan tiba bersama Hun Tian, Ling San, Tong Ling, dan Yin, Diji, Bai Bian, Su Eseng, Gu Yuezi dan lainnya. Letakkan semua senjata kalian dan menyerah. Kaisar ini bisa membiarkan kalian dan yang lainnya selamat. Jika kalian tidak mau menyerah, Anda bisa membunuh mereka di tempat. Jangan dipikirkan, aku adalah pengawas tingkat 2 dari Aliansi Kota Semesta, bagaimana mungkin aku menyerah padamu, sebuah bidah. Aku tidak akan pernah menyerah. Sang bijak kayu mati meraung dengan ekspresi penuh kebenaran di wajahnya. Baiklah, kau bisa mati. Chen Yuan menunjuk. Sebuah pusaran lubang hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul. Di dalam pusaran itu, terdapat akar dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, mereka menembus tubuh suci sang bijak kayu mati dalam sekejap. Dan dengan kecepatan luar biasa, melahap asal-usul Raja Sucinya. Hanya dalam 10 detik, seorang bijak puncak tersedot ke dalam tubuh manusia. Hanya Yuan Shen yang sekarat. Namun, Chen Yuan tidak membunuhnya sepenuhnya, melainkan berbalik dan melemparkan sang bijak kayu mati yang sekarat itu kepada Ming Xuan. Raja Suci Ming Xuan, sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan gelarmu. Penggal kepala sang bijak kayu mati sepenuhnya untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya. Selama kau melakukannya, kau akan menjadi milikmu mulai sekarang, dan kaisar ini tidak akan pernah meragukan kesetiaanmu lagi. Lanjutkan. Bab 1685. Raja Suci Ming Xuan tercengang-astoniset. Dia jelas tahu betul bahwa jika dia benar-benar bertindak dan memenggal kepala Raja Bijak Kayu Mati, tidak akan ada jalan kembali baginya. Tidak ada cara untuk kembali selamanya. Organisasi raksasa Aliansi Kota Semesta pasti akan mencapnya sebagai pengkhianat dan memburunya sampai akhir. Dia hanya bisa tunduk sepenuhnya kepada Chen Yuan. Jika tidak, sebesar apapun lautan kekacauan, tidak akan ada tempat untuknya. Tapi apakah dia berani tidak membunuh Raja Bijak Kayu Mati? Jika dia tidak membunuh Raja Bijak Kayu Mati, maka dialah yang akan mati kemudian. Tidak ada pilihan sama sekali. Chen Yuan juga tidak membiarkannya bermain-main. Lakukan semuanya dengan benar, atau mati sekarang, bagaimana kamu memilih? Memilih yang pertama akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Aliansi Kota Semesta. Memilih yang terakhir dan mati sekarang. Kalau begitu pilih yang terakhir. Hidup sehari adalah sehari. Setidaknya masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup jika kamu memilih yang terakhir. Saudara Taois Ming Xuan, apakah kau benar-benar akan membunuhku? Apakah kau lupa bahwa aku pernah mentraktirmu minum? Sang bijak kayu mati meraung dengan suara rendah. Maafkan aku, Raja Suci Kayu Mati, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, jika kau ingin menyalahkan, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena membuat pilihan yang salah, dan Raja ini tidak punya pilihan selain mengirimmu pergi terlebih dahulu. Kau, Ming Xuan Sengwang tiba-tiba menyerang lagi, menghancurkan jiwa kayu mati Sengjun menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan, mengirimnya ke surga. Baiklah, Raja Suci Ming Xuan, kau akan menjadi milikmu sendiri mulai sekarang. Jika masih ada yang tidak mau menyerah, saudara-saudara di bawahmu juga harus menyerahkan surat penyerahan, kau mengerti maksudku. Chen Yuan tersenyum dan menepuk bahunya. Begitu. Tenanglah, Kaisar Agung, aku berjanji akan memberi bagian kepada semua orang. Sangat bagus. Tuan Suci Huoyun, aku bertanya kepadamu, apakah kau bersedia menyerah? Ada niat membunuh di mata Ming Xuan Sengwang, jelas ingin menggunakannya sebagai bendera pengorbanan. Bagaimanapun, membunuh satu orang tetaplah membunuh, dan membunuh dua orang tetaplah membunuh. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam secara terbuka? Anak ini sudah memikirkan tunangannya sebelumnya. Peri September yang berniat untuk mendapatkannya. Jika balas dendam ini tidak dibalas, aku bersumpah aku bukan manusia. Aku bersedia menyerah, kau tidak bisa membunuhku. Huoyun Sengjun menyaksikan Sengjun yang tak berdaya itu menghilang di depan matanya. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tegas memilih untuk menyerah secara pura-pura. Mengatasi gelombang krisis ini terlebih dahulu. Ibu, kau bajingan tua Ming Xuan, jika kau tidak membalas dendam padaku, aku tidak akan menjadi manusia. Ketika pamanku memimpin pasukan untuk membunuh di sini, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu dan pengkhianat itu. Dan dewa jahat sesat itu, jangan coba-coba melarikan diri. Semua akan mati. Huoyun Sengjun meraung liar dalam hatinya. Tetapi di permukaan, dia masih memilih untuk mengakui rasa takutnya. Para bijak jalan surgawi lainnya menyerah ketika mereka melihat bijak Huoyun,
jadi wajar jika salah satu dari mereka akan belajar dari yang lain. Mari kita bicara setelah selamat. Pada titik ini situasinya benar-benar tertekan. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Kita hanya bisa menjalani kehidupan yang hina terlebih dahulu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Seng Jun Mingxuan memiliki ide yang sama sejak awal. Berpikir untuk bermain aman terlebih dahulu, menyerah di permukaan, tetapi sebenarnya diam-diam menunggu pasukan penyelamat tiba kapan saja. Ketika saatnya tiba, pihak dalam dan luar harus bekerja sama untuk membunuh para bidat dan pemberontak ini secara tiba-tiba. Tetapi siapa yang tahu gelombang pertama menyerah? Setelah itu, mereka jatuh selangkah demi selangkah, dan sekarang tidak ada jalan kembali. Segera, Tuan Suci Huoyun, Tuan Suci Xuanming, dan 300 orang suci Dao Surgawi dikawal ke alam semesta kecil. Setelah memasuki alam semesta kecil, mereka memiliki ruang yang lebih sedikit untuk melawan. Raja bijak Mingxuan, beritahu mereka aturan penyerahan diri. Baik, Kaisar Agung. Semuanya, karena kalian sudah tiba di sini, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang ada dua pilihan di hadapan kalian. Pertama, menyerah kepada Kaisar Chen Yuan, bersedia bunuh diri, dan membuktikan diri kembali serta menjadi suci di bawah pohon Dao Surgawi di alam semesta ini. Kedua, bunuh di tempat. Jika kau bersedia bunuh diri, angkat tanganmu, dan jika kau tidak mau, aku tidak akan pernah memaksamu. Seng Jun Mingxuan baru saja selesai berbicara. Di antara kerumunan, lebih dari selusin bijak dari Dao Surga langsung keluar untuk membantah. Mustahil, benar-benar mustahil. Aku tidak tahu berapa banyak kerja keras yang telah kulakukan untuk akhirnya menjadi seorang suci. Jika aku sampai bunuh diri, aku lebih memilih mati. Ya, kursi ini tidak akan pernah dipermalukan. Para cendekiawan boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dipermalukan. Lebih buruk daripada mati tanpa buah dao seorang bijak. Saudara-saudari Taois, daripada bersikap rendah hati dan mencari kesempurnaan, lebih baik bertarung dengan mereka. Para santo surgawi ini bersiap untuk memberontak. Tiba-tiba, paksaan surgawi yang mengerikan langsung memenjarakan mereka sehingga mereka tidak dapat bergerak. Chen Yuan menatapnya. Seng Jun Mingxuan segera memimpin bawahannya tanpa ragu-ragu dan mulai membunuh mereka. Saudara-saudara, sudah waktunya kalian menyerahkan nama kalian. Satu orang, satu pisau, semua orang harus melakukannya. Orang-orang yang tadi melompat keluar untuk melawan, tidak akan ada yang tersisa. Kakak ipar, izinkan saya duluan. Kakak ipar melompat keluar lebih dulu, bergegas menyerahkan sertifikat pemungutan suara. Di alam semesta kecil, kekuatan mereka telah berlipat ganda 5 kali, dan tidak sulit untuk membunuh para santo surgawi ini. Dan lawan ditekan hingga tidak dapat bergerak. Segera, 18 santo surgawi yang melompat keluar dan melawan, kembali menjadi ketiadaan di tempat. Aku rela menyerah, aku rela bunuh diri, kumohon jangan bunuh aku. Seorang santa wanita di puncak kesucian begitu ketakutan hingga berlutut dan memohon ampun di tempat. Di alam semesta iblis bermutasi, lawannya, Tu Seng, ternyata sangat sederhana. Para santa abadi di surga telah jatuh satu persatu. Ini sangat menakutkan. Jika kau tidak menyerah saat ini, hanya ada satu jalan buntu. Semut masih hidup. Kedua pilihan itu tidak sulit untuk dipilih. Setelah gelombang pembunuhan ayam dan monyet, hampir semua orang di belakang mereka bersedia berkompromi. Lagi pula, hanya dengan tetap hidup ada peluang untuk bangkit kembali di masa depan. Patua Mingxuan, kau terlalu licik, aku bersumpah, selama gelombang ini bisa bertahan, aku akan menghancurkanmu. Seng Jun Huoyun meraung liar dalam hatinya, menggertakkan giginya, dan ingin mencabik-cabik Seng Wang Mingxuan dengan tatapan penuh kebenciannya, tetapi dia masih menahan diri. Akhirnya, dia mengambil inisiatif dan mengangkat tangan kanannya. Tuanku, saya bersedia bunuh diri, dan saya bersedia tunduk kepada Kaisar Chen Yuan, mohon ampuni nyawa saya. Huoyun Seng Jun berlutut dengan satu lutut dan berkata, Kaisar, mohon dengarkan saya, Huoyun Seng Jun ini adalah keponakan Huodu Seng Huang, dia memiliki latar belakang yang kuat, dan dia benar-benar memenuhi syarat untuk membuktikan jalan Raja Suci di masa depan, jadi saya menyimpulkan bahwa dia pasti tidak dengan tulus menyerah, dia pasti menyerah palsu, tetapi sebenarnya, pasti ada rencana rahasia untuk menyampaikan berita itu secara diam-diam, jadi menahannya juga merupakan bencana, mengapa tidak mengirimnya ke surga sekarang, agar tidak mengalami malam-malam panjang dan mimpi buruk. Mingxuan Seng Wang segera menyarankan. Begitu kata-kata ini keluar, paru-paru Huoyun Seng Jun meledak di tempat. Sialan kau! Pencuri tua Mingxuan, jangan bicara omong kosong. Tuan ini dengan tulus menyerah. Kau ingin membalas dendam dan membunuhku. Aku belum selesai denganmu. Kaisar, aku rela bunuh diri sekarang juga, mohon percayai aku. Setelah Huoyun Seng Jun selesai berbicara, dia dengan tegas memotong 3 bunga di atas kepalanya, memotong buah daunnya sendiri, dan memutuskan semua hubungan dengan alam semesta berdimensi tinggi. Bab 1686. Benar,
Tuan bijak Huoyun, Anda cukup berpengetahuan tentang urusan terkini. Karena Anda bersedia tunduk kepada kaisar ini, maka kaisar ini akan memberi Anda kesempatan, dan Anda dapat membuktikan Dao dengan cabang tingkat kedua. Kata Chen Yuan dengan tenang. Rupanya, dia tidak mengikuti saran Mingxuan Sengwang dan membunuh Huoyun Sengjun di tempat. Tentu saja dia tahu bahwa Huoyun Sengjun tidak dengan tulus menyerah. Tapi apa bedanya? Begitu Anda terikat pada kapal ini, ada banyak kesempatan bagi Anda untuk menyerah. Pada saat itu, Anda tidak bisa menolong diri sendiri. Sekarang beberapa bos tingkat tinggi di alam semesta dimensi tinggi telah menemukan keberadaan Chen Yuan. Ini adalah cara raja untuk berkembang dengan kecepatan tercepat. Terima kasih, Kaisar Agung, atas kepercayaan Anda. Keringat dingin mengucur di dahi Huoyun. Yah, gelombang ini hampir dingin. Untungnya, ketegasannya membuatnya lolos dari maut. Bajingan Mingxuan ini benar-benar terlalu licik. Terlalu cerdik. Betapa tidak tahu malunya. Benar-benar menasihati untuk mengirimku ke surga. Sialan, aku sudah mencatat ini, jika kau punya kesempatan di masa depan, Liu Ben tua pasti akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Segera. Di bawah pengawasan semua orang, Huoyun Sengjun membuka jalan harmoni tubuh. Alasan mengapa Huoyun Sengjun sombong adalah karena dia memiliki sedikit modal kesombongan. Selain hubungan latar belakang pamannya, Kaisar Suci Huodu. Dia sendiri juga dianggap sebagai sosok yang tak tertandingi dalam hal kesombongan. Huoyun Sengjun sendiri baru berusia kurang dari 11 juta tahun-tahun ini, dan kekuatan kultivasinya telah menembus puncak Sengjun, dan dia telah memahami hukum api hingga tingkat kesempurnaan No. Dengan kekuatan supranatural tipe api, dia bisa disebut sangat sombong. Di antara para ahli di tingkat Tiandao Sengjun, dia hampir tak terkalahkan di tingkat yang sama. Suatu kali dengan kekuatannya sendiri, dia menghancurkan 10 orang kuat di tingkat yang sama. Itu adalah keberadaan yang sangat mencolok di antara para ahli tingkat bijak. Ini juga alasan mengapa Mingxuan diintimidasi olehnya saat itu. Latar belakang hanyalah satu aspek. Kekuatan adalah fondasinya. Pada saat ini, Huoyun Sengjun kembali mempraktikkan Dao. Seperti yang diharapkan, dia tidak hanya sepenuhnya memulihkan kultivasi dan kekuatannya, tetapi juga berhasil menembus dan mencapai tingkatan Raja Suci Dao Surgawi. Untuk sesaat, muncul penglihatan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Kobaran api muncul di belakangnya. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Suci Huoyun telah berhasil menembus ke alam Raja Suci. Baru saja kau menyarankan Kaisar untuk menyingkirkannya. Dia pasti akan menyimpan dendam padamu. Kakak ipar itu buru-buru mengingatkan. Aku tahu Kaisar Chen Yuan tidak akan membunuhnya. Mingxuan Sengwang berkata dengan tenang. Ah, kakak ipar, mengapa kau masih? Aku melakukannya dengan sengaja. Kaisar Chen Yuan sebenarnya tidak mempercayai kita, karena kita pendatang baru. Menilai dari situasi saat ini, Kaisar Chen Yuan seharusnya tidak berhenti. Dia pasti akan terus menangkap para orang suci surga dan memaksa mereka untuk bergabung dengan kita. Buktikan di alam semesta kecil. Jika benar-benar ada lebih banyak orang, maka itu pasti akan membentuk kekuatan yang sangat kuat, yang sebenarnya akan menekan tim asli Kaisar Chen Yuan. Jika keluargaku mendominasi, mungkin itu akan membuat Kaisar merasa lebih curiga, tetapi jika ada lawan yang tidak dapat didamaikan, Kaisar akan merasa lebih nyaman denganku. Ini adalah cara Kaisar untuk mengawasi dan menyeimbangkan. Umumnya, mereka yang berkuasa suka melakukan ini. Meskipun Raja Suci Huoyun sangat berbakat, dia berani dan gegabah. Sebenarnya lebih menguntungkan untuk menghadapinya secara terbuka. Mingxuan Sengwang mulai menjelaskan dengan tegas. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh merusak citra cemerlangnya sebagai sosok yang penuh akal di depan saudara iparnya. Oh, jadi begitu, saudara ipar, kau benar-benar pintar. Sudah diperhitungkan sejauh ini. Saudara iparnya langsung menyanjungnya. Mereka yang merencanakan sebelum bertindak, mengambil satu langkah dan melihat 3 langkah, adalah fondasi bagi orang-orang dari generasi saya untuk menetap. Mingxuan terus berpura-pura. Dalam beberapa kata, dia sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa dia telah gagal dalam protesnya dan sepenuhnya menyinggung Huoyun Sengwang, lawan yang tangguh. Kemampuan untuk membalikkan hitam dan putih ini memang tidak boleh diremehkan. Mereka yang dapat mencapai tingkat Raja Bijak Dao Surgawi di alam atas memang tidak murah. Pada saat ini, Huoyun sendiri benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa alam semesta iblis bermutasi kecil ini dapat memungkinkannya untuk langsung menembus ke alam Raja Suci. Dalam gelombang fondasi Dao yang ia ciptakan sendiri ini, bukan hanya kekuatan kultivasinya tidak menurun, tetapi malah terjadi lompatan kualitatif. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Aku mengerti. Kakek Mingxuan pasti telah berhasil menembus alam Raja Suci Surga karena tidak ada tekanan persaingan sama sekali di alam semesta ini, dan tidak sulit untuk membuka alam Raja Suci. Meskipun pamanku pernah berjanji akan mencarikan Raja Suci untukku, posisi Raja Suci Surga sangat berharga.
Bahkan jika kau seorang kaisar suci surga, bukan berarti kau bisa mendapatkannya. Itu juga membutuhkan banyak usaha. Hanya harga yang harus dibayar yang bisa didapatkan, aku harus menunggu setidaknya beberapa juta tahun untuk gelar Raja Suci. Aku tidak menyangka akan mendapatkannya lebih cepat kali ini. Aku tidak tahu apa ini. Setelah keberhasilan Dao, aku jelas merasakan ikatan yang lebih kuat. Aku telah menyatu dengan alam semesta ini. Jika aku mengkhianati Kaisar Chen Yuan, dia akan membunuhku, dan itu mungkin mudah. Huoyun Sengwang menganalisis dengan tenang. Setelah menembus Ratu Bijak Dao Surgawi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya saat ini mungkin bahkan lebih tidak mampu melawan kendali Chen Yuan. Kecuali dia memisahkan diri lagi. Namun, memotong fondasi Dao sendiri berkali-kali pasti akan merusak fondasi tersebut, dan dalam kasus alam semesta berdimensi tinggi yang sangat tertutup, ia mungkin perlu melakukan kultivasi ulang. Jelas tidak dapat diterima bagi seorang Raja Suci Surga untuk jatuh ke alam dewa alam semesta dan berlatih lagi. Raja Bijak Xuanming, apakah Anda bersedia mengorbankan fondasi Dao Anda dan tunduk kepada Kaisar ini? Chen Yuan menoleh dan bertanya kepada seorang bijak puncak lainnya. Saya bersedia. Xuanming bersedia tunduk kepada Kaisar. Apakah Anda bercanda? Saya tidak ingin mati sekarang, tetapi saya ingin setidaknya hidup. Dan ada contoh Huoyun Sengjun. Ternyata, Daoji yang dipotong sendiri tidak hanya tidak akan jatuh ke alam yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menembus alam Raja Suci. Meskipun ini adalah alam semesta iblis yang bermutasi, tampaknya tidak terlalu kontradiktif lagi. Bagi seorang bijak puncak yang tidak memiliki latar belakang seperti Raja Bijak Xuanming, keinginannya untuk mencapai alam Raja Bijak tidak diragukan lagi lebih kuat. Dan juga lebih rela meninggalkan batasan moral. Selama ada kesempatan, hadapi saja dan lakukan. Tanpa ragu sedikit pun. Tak lama kemudian, Xuanming Sengjun juga berhasil menembus ranah Raja Suci. Sejak saat itu, Chen Yuan telah memiliki Tongling, Peridanyin, Raja Suci Mingxuan, Raja Suci Huoyun, Raja Suci Xuanming, dan 5 ahli tingkat Raja Suci. 3 hari kemudian, lebih dari 280 orang suci surga yang tersisa juga telah menyatakan diri dan menjadi suci satu demi satu. Semuanya termasuk. Legiun Suci di bawah komando Chen Yuan semakin kuat. Sudah memiliki lebih dari 200 orang suci surgawi. Di antara mereka, ada 5 Raja Suci, 52 Raja Suci, dan 216 orang suci surgawi. Tim telah bertambah lagi. Pertumbuhan tim suci bukan hanya tentang peningkatan jumlah bawahan, tetapi juga berarti kekuatan pribadi Chen Yuan tumbuh dengan sangat pesat. Alam semesta kecil menjadi lebih energik, dan kekuatan melahapnya lebih mengerikan, dan mulai melahap alam semesta alami dengan kecepatan yang dipercepat. Kekuatan asli alam semesta alami juga dengan cepat dicerna dan diserap. Sebuah lingkaran kebajikan telah terbentuk. Raja Suci Huoyun, Raja Suci Xuanming, karena kalian berdua telah menyerah kepada Kaisar ini, sudah saatnya untuk menyatakan kesetiaan kalian. Kaisar ini telah memutuskan untuk memberi kalian kesempatan untuk memberikan kontribusi. Ada seringai jahat di sudut mulut Chen Yuan. Kulit kepala kedua Raja Suci itu langsung merinding. Raja Suci Mingxuan, datang dan ajari mereka apa yang harus dilakukan. Bab 1687. Raja Suci Mingxuan tersenyum. Tertawa aneh. Kalian berdua, bukankah kalian pernah menyebutku pengkhianat sebelumnya? Bukankah kalian senang memarahiku? Nah, sekarang giliran kalian. Lao Su adalah pengkhianat, mengkhianati rekan-rekannya, mengkhianati teman-temannya demi kejayaan, menyerah kepada pengkhianat, dan bergabung dengan kaum sesat dan iblis. Bagaimana mungkin kalian lebih baik? Tunggu sampai tangan kalian berlumuran darah Inspektur Kota Alam Semesta. Biarkan aku melihat bagaimana kalian membersihkannya. Bukankah sama saja bergabung dengan Lao Su? Sialan. Batuk-batuk. Saudara Taois Huoyun, Saudara Taois Xuanming, tadi aku hanyalah guru satu sama lain. Kita berada di posisi yang berbeda. Ada banyak kesalahan. Tolong jangan salahkan kalian berdua. Karena kalian telah bergabung dengan kuil asap, izinkan aku memberitahu kalian tentang peraturan kuil asap. Pertama-tama, kalian belum disetujui oleh Kaisar. Jika kalian ingin disetujui oleh Kaisar, kalian perlu melakukan satu hal. Dengan kecerdasanmu, seharusnya kau sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Suara Mingxuan Sengwang terdengar. Ekspresi Raja Suci Huoyun dan Raja Suci Xuanming tiba-tiba berubah drastis. Mereka saling memandang, jelas-jelas menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kemungkinan besar, dia ingin menjual teman-temannya demi kejayaan, membujuk tim pengawas lain untuk datang menemui kematiannya, mengkhianati alam semesta berdimensi tinggi, dan melakukan tindakan pengkhianatan seperti yang dilakukan Mingxuan tua sebelumnya. Ini adalah kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Sungguh konspirasi yang keji. Tentu saja, masalah ini tidak akan memaksa kalian untuk melakukannya. Jika kalian tidak mau, kalian bisa memilih untuk tidak melakukannya.
Mingxuan Sengwang tidak memberitahu mereka konsekuensi jika tidak melakukannya. Tetapi bagaimana mungkin Raja Suci Huoyun tidak tahu betapa licik dan jahatnya Mingxuan tua ini? Jika kita tidak melakukan ini, aku khawatir kita tidak akan melihat matahari esok hari sama sekali. Keadaan telah sampai pada titik ini. Mereka tidak punya pilihan sama sekali. Entah mengkhianati aliansi kota alam semesta, atau mati sekarang juga. Jadi, terlalu sulit untuk memilih. Aku bersedia merayu tim lain, agar lebih banyak bijak Dao Surgawi tunduk kepada Kaisar Chen Yuan, untuk membuktikan kesetiaanku. Kata Raja Awan Api dengan tegas. Sangat bagus. Ngomong-ngomong, Kaisar telah mengeluarkan perintah tegas. Jika kalian ber-300 orang melakukan kesalahan dalam proses membujuk tim lain, atau jika seseorang diam-diam mengirim pesan kepada petinggi aliansi kota semesta, begitu masalah ini terungkap, satu orang akan mengkhianati kalian. Kalian semua akan dihukum. Itulah mengapa saya menyarankan semua orang untuk saling mengawasi dan saling melaporkan untuk melihat siapa yang belum dengan tulus menyerah kepada Kaisar Chen Yuan. Para pelapor dapat dibebaskan dari hukuman, dan akan ada hadiah. Kalian juga tidak boleh berpikir bahwa kalian dapat lolos bersama. Kalian telah membuktikan kembali Dao di alam semesta ini, dan kalian telah meninggalkan jalan hidup kalian di sini. Satu pikiran Kaisar dapat sepenuhnya menghancurkan basis kultivasi kalian. Jadi jangan merasa tidak puas, kalian tidak mampu menanggung konsekuensinya. Raja Suci Mingxuan selesai berbicara. Bulu kuduk para santo surgawi lainnya yang hadir semuanya merinding. Mereka memandang rekan-rekan mereka yang dulu bersahabat, dan masing-masing dari mereka merasa bahwa mata orang lain telah berubah saat ini. Ini sangat menakutkan. Sama sekali tidak lagi mengungkapkan pikiran yang sebenarnya. Pastikan untuk menunjukkan ketundukan tulusmu kepada Kaisar Chen Yuan. Jika tidak, bagaimana jika anak ke-6 melaporkannya? Konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Chen Yuan tersenyum tipis. Raja Suci Mingxuan ini cukup cekatan dalam pekerjaannya. Lakukan proses ini lagi, dan dia akan menjadi guru dalam sekejap. Oke. Chen Yuan mengangguk setuju. Segera. Lebih dari 200 orang suci surga, 52 orang suci surga, dan 5 orang suci surga bergegas keluar dari batas alam semesta lagi. Kemudian bersembunyi di kehampaan laut kekacauan. Penguasa suci Lingshan, penguasa suci Huntian, dan 2 aktor tua terus melakukan debut mereka. Raja Suci Mingxuan, Raja Suci Xuanming, Raja Suci Huoyun, ketiga orang tua ke-6 mulai menarik monster. Segera 5 tim lainnya tertarik. Kemudian blokade, pengepungan, penindasan dengan kekuatan, membunuh ayam untuk dijadikan contoh bagi monyet, memaksa menyerah, mengawal alam semesta kecil, dipaksa untuk bunuh diri, terus membunuh ayam untuk dijadikan contoh bagi monyet, dan membuktikan serta menyucikan kembali. Layanan pelatihan. Setelah serangkaian operasi ini, itu bukanlah penyerahan diri yang sebenarnya, tetapi dipaksa untuk menyerah. Tangannya berlumuran darah inspektur, dan tidak mungkin untuk membersihkannya. Mereka hanya bisa direduksi menjadi antek-antek Chen Yuan. Gelombang ketiga penarikan monster telah berakhir. Chen Yuan sudah memiliki 10 Raja Bijak Dao Surgawi, 120 Raja Suci Dao Surgawi, dan orang suci Dao Surgawi di bawah komandonya. Karena kecepatan waktu alam semesta kecil berbeda dari lautan kekacauan, laju aliran waktunya 1000 kali berbeda. Oleh karena itu, situasi abnormal ini belum cukup menarik perhatian dari tingkat tinggi. Chen Yuan terus melakukan upaya yang gigih. Gelombang keempat, gelombang kelima, gelombang keenam, gelombang ketujuh, gelombang kedelapan. Bola salju semakin besar, dan semakin banyak tim pemantau yang tertarik. Setelah disergap dan dikepung oleh Raja Suci Dao Surgawi dari aliansi kota kosmos dengan timnya yang berjumlah ribuan orang, situasinya benar-benar di luar kendali. Raja Suci Bulan Terang, maafkan saya, kita tidak bisa mundur, Anda telah melihat situasi saat ini. Kita memiliki 36 Raja Langit, 1000 Raja Langit, dan Raja Langit, dan Anda hanya memiliki hanya ada 7 orang bijak di bawah komando Anda, dan dalam situasi saat ini, Anda tidak memiliki peluang untuk menang, jadi Anda harus menyerah. Raja Awan Api berkata tanpa daya. Raja Suci Bulan Terang di hadapannya adalah bawahan pamannya, Kaisar Suci Racun Api. Siapa yang menyangka situasi memalukan seperti ini akan terjadi? Keponakan Huoyun, apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Pamanmu adalah Kaisar Suci Racun Api. Keluarga Huomu penuh dengan kesetiaan dan merupakan salah satu keluarga besar dan bergengsi di alam semesta berdimensi tinggi. Bagaimana mungkin kau bersama para bidat dan pemberontak ini? Pengkhianat keluarga. Pengkhianatan aliansi kota kosmik, kau sama sekali tidak punya alasan untuk melakukan itu. Raja Suci Bulan Terang segera menegur. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanganku sudah berlumuran darah banyak inspektur. Bahkan jika aku mau berbalik sekarang, pamanku tidak bisa menyelamatkanku. Satu-satunya akhirku adalah dihancurkan oleh jalan surga.
Karena sudah seperti ini, sebaiknya aku mengikuti jejak Kaisar Agung Chen Yuan, ini satu-satunya kesempatanku untuk bertahan hidup. Paman Jiao Yue, aku dengan tulus menyarankanmu, menyerahlah, mari kita berjuang bersama Kaisar Chen Yuan, bagaimana jika kita benar-benar berhasil? Raja Suci Awan Api kembali memberi nasihat. Berontak. Kau tidak sebaik binatang buas, dan kau merusak tradisi keluarga. Aku merasa malu padamu, Tuan Huo Du Seng Huang. Raja ini tidak akan pernah menyerah kepada kaum sesat dan pemberontak. Aku ingin pergi, apa kau pikir kalian 36 Raja Suci tingkat awal bisa menghentikanku? Raja Suci Bulan Terang adalah Raja Suci tingkat akhir yang kuat. Bahkan jika situasinya sangat tidak menguntungkan baginya saat ini, dia yakin bahwa dia dapat mundur dengan aman. Benarkah? Kau benar-benar menganggap dirimu seperti bawang hijau di tingkat akhir Raja Suci kecil. Belah udara dengan satu kata. Saat ini, Chen Yuan bergerak. Dia tidak tahu sampai level berapa kekuatan kultivasinya telah mencapai. Karena tingkat kultivasinya, dia merasa bahwa dia tidak berada dalam sistem yang sama dengan orang suci surga biasa. Dia hanya menjepitkan jarinya menjadi pisau dan mengayunkannya di langit. Sebuah celah mengerikan di kehampaan tiba-tiba merobek lautan kekacauan, membuka dunia. Dengan kekuatan yang sangat kuat dan tak terkalahkan, dia membunuh Raja Suci Bulan Terang di tempat. Hanya dengan satu pukulan, Raja Agung Surga dan Dao itu langsung musnah, tidak menyisakan apapun. Itu langsung terpotong sampai benar-benar hancur. Saat ini juga, horor di mana-mana. Petrokimia, kaku. Bab 1688. Terlalu kuat, terlalu kuat. Raja Suci Agung yang kuat di tahap akhir terbunuh oleh satu gerakan. Suasana mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat hening. Pada saat ini, tim yang terdiri dari ribuan orang yang bersiap untuk melawan terkejut satu persatu. Ketakutan, tak berdaya, panik. Bahkan Raja Suci Bulan Terang pun tidak bisa menghentikan kekuatan bida dewa jahat, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikannya? Hampir seketika, Chen Yuan menghancurkan semangat bertarung semua orang. Ketika tim yang terdiri dari 1000 orang ini berhasil digabungkan. Ada lebih dari 9.000 orang suci Dao Surgawi di bawah komando Chen Yuan. Pada saat yang sama, disertai dengan perkembangan pesat alam semesta kecil. Diji, Sueseng, Gu Yuezi, Peri Bai Chang, klon Kaisar Putih, klon ras iblis, dan praktisi Dao dari 6 urat utama semuanya menerima manfaat besar. Kekuatan kultivasi mereka meroket dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Mereka semua menembus alam Raja Suci dengan sangat mudah. Peri Danyin dan Tong Ling bahkan telah menembus ke tahap menengah Raja Suci. Kedelapan jalur utama semuanya berada di alam Raja Suci. Keunggulan jalur utama yang membuktikan jalan telah sepenuhnya terungkap saat ini. Kecepatan terobosan kultivasi mereka secepat kilat. Dewa 9 teratai Harazi yang menyaksikan gelombang ini hampir saja meluapkan rasa irinya. Terlalu cemburu. Saat ini, dia benar-benar merasa seperti patung pasir. Melihat orang lain maju begitu cepat satu persatu. Tapi dia satu-satunya yang masih berada di alam dewa penguasa alam semesta. Sangat canggung. Tapi juga sangat tak berdaya. Bahkan jika ke-9 avatarnya telah mencapai puncak setengah bijak, bagaimana jika dia bisa melawan orang suci surgawi dengan setengah bijak? Sekarang jaraknya terlalu jauh di belakang Gu Yuezi dan yang lainnya. Dan jaraknya semakin besar. Jangan bicara tentang jalur utama sekarang, mungkin setelah beberapa saat, dia bahkan akan direbut dari posisi cabang kedua. Alam semesta kecil ini sudah memiliki 9.000 orang suci surgawi. Siapapun yang muncul lebih baik darinya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Chen Yuan telah melupakannya. Tidak. Aku tidak bisa terus seperti ini. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kesempatan tidak menunggu siapapun. Awalnya kupikir aku akan mundur dan berkultivasi di benua tiga langit nomor 30, dan perlahan menunggu Chen Yuan mengambil inisiatif untuk mengundangku membuktikan jalan dengan urat utama lagi, sehingga aku dapat sepenuhnya menguasai sejumlah inisiatif. Tapi aku salah. Aku selalu mempertahankan mentalitas kerjasama timbal balik, berpikir bahwa itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan menang-menang. Tapi situasi sebenarnya tidak seperti itu. Chen Yuan dapat memiliki banyak mitra, tetapi aku sama sekali tidak punya pilihan. Sekarang aku yang memohon padanya, bukan dia yang memohon padaku. Aku harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Dewa 9 teratai tampaknya akhirnya menyadarinya. Ketika Chen Yuan mengawal tim yang terdiri dari ribuan orang kembali ke alam semesta kecil lagi. Dewa 9 teratai segera menemukannya. Jiulian memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Jiulian Taois, tolong cepat, mengapa Anda tiba-tiba memberikan hadiah sebesar ini? Chen Yuan dengan cepat membantunya berdiri. 3.000 sutra biru berkibar tertiup angin. Aroma elegan tercium di hidung. Melihat peri tak tertandingi di hadapannya, ia tanpa alasan yang jelas merasa rileks dan bahagia. Tuanku, maafkan saya salah sebelumnya, dan saya telah mengecewakan kebaikan tuanku.
Sekarang saya ingin membuktikan Tao dan menjadi suci, jadi saya memohon kepada Kaisar untuk memberi saya cabang langkah ketiga, agar Julian dapat menyatukan Tao dengan tubuhnya. Dewa Teratai 9 berdoa dengan tulus. Ia tidak lagi seganas dulu. Pada saat ini, ia sepenuhnya menurunkan posturnya. Melihat ini, Chen Yuan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Saudara Julian, jadi Anda ingin menjadi suci. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Sebenarnya, Kaisar sudah lama berpikir untuk mengundang Anda, tetapi ia selalu ragu-ragu, karena di hati saya, Saudara Taoist Teratai 9 adalah eksistensi yang berbeda. Anda memiliki ketekunan dan kegigihan yang luar biasa. Seberapa sulit proses kultivasi metode cloning 9 kehidupan? Hanya sedikit dari miliaran dewa alam semesta di lautan kekacauan ini yang dapat berhasil dalam kultivasi. Namun, rekan Taoist Teratai 9, Anda telah berhasil berkultivasi, yang menunjukkan bahwa hati Anda teguh dan bertekad, jauh melampaui orang biasa. Itulah mengapa saya selalu mengira Anda ingin terus mempelajari metode kohesi di alam semesta awal, jadi saya tidak terlalu mengganggu Anda. Tapi, sesama Taoist Teratai 9, karena kau sudah membuka mulutmu, apalagi hanya cabang kecil tingkat ketiga, Kaisar bersedia mengundangmu dengan cabang utama, untuk membuktikan Tao dan menjadi suci di alam semesta kecilku, apa yang kau inginkan. Chen Yuan berkata dengan tegas. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Teratai 9 langsung terkejut. Dia mengira tidak ada harapan untuk dirinya sendiri. Lagi pula, alam semesta kecil saat ini bisa dikatakan seperti awan jenderal yang ganas dan hujan penasihat, dan bisa dikatakan penuh dengan talenta. Hampir tidak ada satupun dari para bijak surgawi yang berhasil terlibat dan menjadi suci di alam semesta berdimensi tinggi yang merupakan orang biasa. Tidak satupun dari mereka yang sederhana. Masing-masing adalah kesombongan tak tertandingi di tahun itu. Tapi sekarang di alam semesta kecil ini, hanya tersisa 5 urat utama, yang sangat berharga. Bahkan Raja Suci Mingxuan, Raja Suci Huoyun, dan lainnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan urat utama ini. Dia adalah dewa kecil di alam semesta, tetapi dia ingin bersaing dengan Raja Suci Surga, bukankah dia terlalu percaya diri? Alam semesta kecil saat ini benar-benar berbeda dari aslinya. Meskipun Chen Yuan jelas-jelas menyukai gadis itu. Tetapi di antara para Raja Suci yang kuat itu, ada juga Raja Suci wanita yang menawan. Apapun yang terjadi, bukan giliran Julian untuknya. Tapi siapa sangka, Chen Yuan sebenarnya meninggalkan jalur utama untuknya. Pada saat ini, hati Dewa Julian bergetar. Mungkinkah dia benar-benar memperlakukanku berbeda? Dari awal hingga akhir, dia sebenarnya selalu menjaga jalur utama untukku. Cinta kakak Chen Yuan padaku tidak pernah berubah. Pada saat ini, Dewa Julian menangis terseduh-seduh. Kenangan tentang Yan Xiaowu dan Huo Linger datang seperti air terjun, dan pengalaman berlatih dengan Chen Yuan di masa lalu tampak jelas dalam pikirannya. Pada saat ini, dia tampaknya telah sepenuhnya menerima identitasnya sebagai klon yang bereinkarnasi. Bahkan jika itu hanya pengalaman jiwa avatarnya, itu juga miliknya sendiri. Dewa Teratai 9. Kebaikan plus 5. Kebaikan saat ini, 90 poin. Linger, apapun yang kau capai, hatiku untukmu tak pernah berubah. Ucap Chen Yuan dengan suara rendah. Ia bergumam pada dirinya sendiri, namun juga sangat penuh kasih sayang. Sepertinya ia bernostalgia dengan masa lalu. Hati Tuan Julian bergetar, dan dia merasa bahwa bagian terdalam hatinya telah tersentuh. Cinta yang begitu mendalam itu meledak tak terkendali. Lord Nine Lotus. Favorability plus 1. Lord Nine Lotus. Favorability plus 1. Lord Nine Lotus. Favorability plus 1. Favorability saat ini, 93 poin. Mata Chen Yuan yang penuh kasih sayang hanya terlihat sesaat, dan segera kembali normal. Baiklah, rekan Taoist Julian, cepatlah mulai membuktikan jalan. Meskipun tingkat kultivasimu hanya berada di puncak semi bijak, tetapi kau memiliki latar belakang yang mendalam, dan kau telah membuktikan jalan melalui urat utama, aku yakin kau pasti akan mengejutkan semua orang. Bab 1689. Hanya tinggal jam 2 sebelum serangan balik berhasil. Dalam proses selaras dengan tubuh, roh primordial Dewa Julian akan merasakan keselarasan dengan kehendak surga Chen Yuan. Mereka akan menyatu. Dalam hal ini, keberuntungan akan meningkat secara alami. Gelombang ini tepat. Segera. Berita bahwa Dewa Teratai 9 terutama menggunakan urat utama untuk membuktikan Tao benar-benar mengejutkan semua murid Kuil Yanshen. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Ribuan orang bijak dari jalan surgawi membicarakannya. Kakak ipar, Julian ini hanya puncak setengah suci, tetapi Kaisar benar-benar dapat memberikan urat utama kepadanya untuk membuktikan jalan. Kaisar jelas pilih kasih. Kata kakak ipar dengan tatapan iri. Kau tidak bisa bicara omong kosong tentang ini. Dewa Julian awalnya adalah anggota Kaisar Chen Yuan. Dia mengikuti Kaisar lebih dulu dari kita. Meskipun basis kultivasinya sedikit lebih rendah,
dia membuktikan jalan Dao dengan urat utama. Mungkin dia akan segera menyusulku, jika tebakanku benar, setelah dia membuktikan Dao dengan urat utama, dia mungkin akan menembus ke alam bijak, dan bahkan langsung melampauimu. Mingxuan Seng Wang menyimpulkan. Ah, ini tidak mungkin. Aku baru saja mendapatkan pilki primordial yang diberikan kepadaku oleh Peri Danyin. Kultivasinya telah menembus tahap menengah Raja Suci. Dia hanya seorang setengah suci. Mungkinkah dia bisa langsung menembus ke tahap akhir Raja Suci? Apakah sertifikat urat utama tahu benar-benar sekuat itu? Kakak iparnya tampak curiga. Mari kita tunggu dan lihat. Raja Suci Mingxuan menggelengkan kepalanya. Dengan pertumbuhan dan perkembangan alam semesta kecil yang pesat, ia merasa bahwa dirinya, seseorang yang telah membuktikan Tao di cabang kedua, akan segera menembus tahap menengah Raja Suci. Peningkatan kecepatan kultivasi ini sungguh menyegarkan kognisinya. Jika lawan membuktikan jalan dengan urat utama, ia harus meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi. Raja Suci Mingxuan menduga bahwa mungkin saja Tuan Sembilan Teratai langsung menembus puncak Raja Suci. Tentu saja, hadirin yang hadir belum pernah melihat adegan urat utama membuktikan Tao. Jadi, itu hanya bisa berdasarkan dugaan subjektif. Pada saat ini, semua orang bijak dari jalan surgawi sedang berdiskusi. Di bawah pengawasan semua orang, Dewa Sembilan Teratai akhirnya mengorbankan roh primordialnya dan menyatu ke dalam urat utama pohon dunia. Urat utama pohon dunia saat ini lebih dari 300 kali lebih tebal daripada urat utama yang dilihat Lord Julian lebih dari tahun yang lalu. Urat utama yang sangat besar itu membentang di langit dan bumi. Saat dia menyatu dengannya, seluruh alam semesta kecil itu berguncang hebat. Tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar, angin dan awan berubah warna, bintang-bintang bergerak, dan galaksi 9 hari bergetar. Detik berikutnya, seberkas cahaya merah menyala tiba-tiba melesat ke langit. Seketika itu, ia berubah menjadi api karma teratai merah abadi, menyapu galaksi. Api teratai merah di langit berubah menjadi awan api tak terbatas, meliputi radius 900 miliar kilometer. Api karma membakar langit, menghancurkan dunia. Aura di tubuh Dewa Sembilan Teratai mulai meroket. Sein awal, Sein pertengahan, Sein, puncak suci, Dewa Surgawi. Terobosan, dia benar-benar telah menembus alam bijak. Aku yakin, kecepatan terobosan ini terlalu cepat. Kakak iparnya terkejut. Tapi apakah kau pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan. Gadis Julian memiliki aura yang kuat, dan dia masih terus mendaki dengan gila-gilaan, melesat tinggi. Tahap pertengahan Sengjun. Tahap akhir Raja Suci. Puncak Raja Suci. Raja Suci Surga. Dunia karma dan api teratai merah lahir di belakangnya. Alam Raja Suci terbentuk. Untuk sesaat, sepertinya semua api karma antara langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Teratai merah datang ke dunia, dan api karma membakar langit. Bahkan ruang angkasa pun bergerak, hampir terdistorsi. Lupakan saja, jika kau bisa menembus alam Raja Suci Surga, maka Kaisar akan memberimu kesempatan lain. Dengan sebuah pikiran di benak Chen Yuan, dia tiba-tiba mengirimkan berkah dari surga. Asal-usul tak berujung dari sajak dao bawaan, seolah-olah tidak membutuhkan uang, menuju pemberdayaan Raja Suci 9 Teratai. Jue tubuh klon 9 takdir, satu pikiran mengubah 9 tubuh. Pada saat ini, Raja Suci 9 Teratai tiba-tiba berubah menjadi 9 klon dao hanya dengan sebuah pikiran. Kesembilan sosok memesona itu mulai menerima penguatan sumber bawaan secara bersamaan. Daya tahannya tiba-tiba meningkat lagi. Ratu Raja Suci. Tahap akhir Raja Suci. Ketika Raja Suci 9 Teratai dan klon 9 Dao menembus tahap akhir Raja Suci secara bersamaan, pada saat ini, semua orang suci Dao Surgawi, Raja Suci Dao Surgawi, dan Raja Suci Dao Surgawi yang menyaksikan semuanya membeku. Tercekik. Kaku. Akhirnya, penguatan selesai. 9 kehidupan dalam satu, fusi. Detik berikutnya. 9 avatar Dewa Penguasa 9 Teratai terintegrasi menjadi satu. Boom. Dia benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Menerobos ke puncak Raja Suci. Saat ini, kengerian di mana-mana. Semua orang tercengang. Mereka semua terkejut atau tercengang, atau terkejut atau ketakutan. Apakah ini puncak Raja Suci? Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Dia hanya seorang setengah bijak, dan dia bisa melewati 3 alam besar dengan urat utama miliknya untuk membuktikan terobosan. Kakak ipar, bukankah ini agak berlebihan? Puncak Raja Suci, ini adalah puncak Raja Suci. Garis utama buktinya benar-benar luar biasa. Dia telah menghemat setidaknya 500 miliar tahun kerja keras dalam gelombang ini. Aku tidak menyangka garis utama buktinya begitu kuat. Raja Suci Mingxuan juga harus menyangkalnya. Dia benar-benar iri. Jika dia bisa membuktikan jalan dengan urat utama, mungkin dia bisa menembus Kaisar Surgawi. Sungguh mesum. Ini keterlaluan. Sialan kau. Pada saat ini, Raja Suci Huoyun,
Raja Suci Xuanming, dan yang lainnya semuanya iri. Kulit kepala mereka merinding. Nima keterlaluan. Seorang setengah bijak, hanya dalam satu hari, secara berturut-turut menembus 3 alam besar yaitu Suci Surgawi, Raja Surgawi, dan Raja Surgawi. Dia bahkan menembus puncak Raja Suci dalam satu lompatan. Setidaknya dibutuhkan miliaran tahun bagi orang lain untuk menembus alam-alam ini, dan ini masih dengan sumber daya latar belakang. Untungnya, kau mencapainya dalam satu hari. Ini bahkan lebih luar biasa daripada mencapai langit dalam satu langkah. Jalur utama membuktikan bahwa itu benar-benar mengerikan. Gelombang yang diraih saudari Julian ini bisa dikatakan sebagai langkah maju. Tapi semua orang pasti lebih iri pada jalur utama yang tersisa. Saudari Julian sangat terharu hingga tak bisa menahan emosinya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Baru saja, Chen Yuanlah yang tanpa ragu mengerahkan seluruh kekuatan alam semesta, memberinya kekuatan luar biasa, dan memberikan energi tanpa ragu-ragu. Itu membuatnya sangat gembira. Terobosan menuju puncak Raja Suci. Perlakuan istimewa seperti itu bisa disebut tulus. Saudari Julian terharu. Pada saat ini, hatinya telah ditaklukkan. Raja Suci 9 teratai. Kebaikan plus 1. Raja Suci 9 teratai. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 95 poin. Ding. Objek penjilat anjing, Julian, memiliki kebaikan lebih dari 95 poin, dan telah berhasil berubah menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding! Tuan rumah menghabiskan total jumlah pada objek penjilat anjing, 0 koin kekacauan, dan memberi hadiah kepada tuan rumah dengan rabat 0 koin kekacauan. Ding! Poin penguatan hadiah, 5.000 miliar poin. Ding! Keterampilan yang diberikan. Api Karma Honglian, Li Huonanming, Api Sejati Matahari, Api Sejati Taiyin, Tianhuo Ziwei, Api Ilahi Kekacauan, Api Pikiran, Api Berkilau Berwarna-warni, Api Kehidupan, Api Ilahi Nirvana, dan 10 Api Ilahi Kuno semuanya berada di bawah kendali. Tingkat ke-9 telah selesai, memberikan hadiah berupa metode rahasia tingkat primordial, cloning 9 kehidupan. Ding! Karena objek menjilat anjing, kekuatannya telah meroket, menembus 3 tingkat kehidupan satu demi satu, dan telah berhasil ditingkatkan ke puncak Raja Suci, dan merupakan jilatan anjing berkualitas tinggi terbaik. Hadiah poin penguatan jilatan anjing telah ditingkatkan menjadi plus 100 triliun poin. Hadiah berupa kendali atas 10 api ilahi teratas di zaman kuno, semuanya ditingkatkan ke lantai 12. Ding! Poin penguatan yang tersisa dari pemilik saat ini, 2.719.900 miliar poin. Serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di benak Chen Yuan. Metode cloning 9 kehidupan, dibutuhkan waktu 100 miliar tahun bagi dewa penguasa 9 teratai untuk menguasai keterampilan yang menantang langit. Pada saat ini, Chen Yuan langsung menguasainya. Meskipun gelombang saudari Julian ini menghasilkan banyak uang, Chen Yuan menghasilkan lebih banyak lagi. Bab 1690. Saat ini, alam semesta kecil itu tenang, damai, dan penuh vitalitas. Jumlah Sein Dao Surgawi di bawah komando Chen Yuan hampir melebihi. Diameter alam semesta kecil itu juga telah meluas hingga 30 miliar tahun cahaya. Ini dapat disebut perkembangan pesat. Alam semesta pada dasarnya telah ditelan dalam 7 dan 8 bagian. Chen Yuan hampir sepenuhnya menggantikan alam semesta. Namun, di bawah permukaan yang damai ini, terdapat gelombang turbulen yang tersembunyi. Saat ini, Chen Yuan belum mengetahuinya. Tepat di atas laut alam kekacauan yang tidak jauh, pasukan penuh telah berkumpul. Mereka menyapu ke arah tempat Chen Yuan bersembunyi. Tatapan Kaisar Yuyao dingin dan tajam. Kaisar Suci Racun Api, Kaisar Suci Qiankun, Kaisar Suci Rubah Iblis, Kaisar Suci Pedang, keempat Kaisar Suci Puncak. Pada saat ini, dia berlutut gemetar di depan Kaisar Yuyao. Wajahnya penuh ketakutan. Sekumpulan sampah. Pengawasan menyebabkan tim kehilangan anggota, dan kau baru saja menemukan laporannya. Apa yang kalian berempat, Kaisar Suci, makan. Kaisar Yuyao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di atas istana terbang, dan bertanya dengan dingin. Melaporkan kepada Kaisar Sun, tingkat kelicikan iblis sesat yang kita hadapi kali ini jauh melampaui imajinasi kita. Dia bisa diam-diam melenyapkan anggota pengawas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui perkiraan kita sebelumnya. Aku khawatir dia setidaknya telah mencapai tingkat Kaisar Suci Langit, dan mungkin dia telah memurnikan jantung alam semesta terlebih dahulu untuk bermutasi menjadi alam semesta iblis dan menyelesaikan evolusi terlebih dahulu, itulah sebabnya kita mengalami kerugian yang begitu besar. Bawahan ini bersedia menebus kesalahannya, dan aku mohon Kaisar Sun untuk memberi bawahan ini kesempatan lain. Kaisar Suci Api Racun berkata dengan ekspresi sedih. Tentu saja dia tidak sedih di depan Kaisar Yuyao, tetapi sedih karena dirinya sendiri telah melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu.
Ini dapat memengaruhi nilai penilaian promosinya di masa depan. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Setan sesat ini harus dimusnahkan secepat mungkin, kalau tidak kalian, bayi-bayi labu, akan menyelamatkan kakek satu persatu, dan setan sesat itu akan digemukkan oleh kalian seperti ini. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lain untuk tumbuh dan berkembang. Kali ini, kita harus membasminya dengan guntur. Kaisar Yuyao melambaikan tangannya. Niat membunuh yang mengerikan meletus di tubuhnya. Dalam sekejap, seperti gunung mayat dan lautan tulang, darah mengalir seperti sungai. Niat membunuh yang mengerikan itu terkondensasi menjadi zat, sedingin es, seolah-olah bahkan tubuh Kaisar Suci pun sulit untuk melawannya. Melaporkan kepada Kaisar Sun, menurut data intelijen yang telah kami analisis, lokasi di mana sebagian besar tim pengawasan menghilang seharusnya berada di tenggara. Pada akhirnya, kami mengunci 5 alam semesta, dan kelima alam semesta ini seharusnya menjadi tempat persembunyian para bidat dan iblis. Seorang Raja Suci yang mahir dalam teknik deduksi rahasia surgawi datang untuk melapor. Baik. Seluruh pasukan keluar. 1 jam kemudian. Raja Suci Woyun, Raja Suci Mingxuan, Raja Suci Xuanming dan yang lainnya baru saja melangkah keluar dari batas alam semesta dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan sebagai anak keenam. Tiba-tiba, di lautan alam semesta yang kacau, satu demi satu, kapal harta karun dunia melaju dengan perkasa. Sekilas, ada ribuan dari mereka. Istana terbang yang dipimpinnya memancarkan suasana yang sangat menakutkan dan megah. Tidak bagus. Ini kuil Kaisar Sun. Kaisar Langit pasti ada di sini. Pasukan tingkat tinggi telah sepenuhnya dimobilisasi. Selesai, gelombang ini akan segera berakhir. Xuanming Sengwang berkata dengan panik. Segera laporkan kepada Kaisar Chen Yuan, situasi saat ini, saya khawatir kita sudah tidak mampu mengatasinya. Raja Suci Mingxuan berkata tanpa daya. Apa yang seharusnya terjadi akan selalu terjadi. Cepat atau lambat akan ada hari seperti itu. Sejak mereka mengkhianati alam semesta dimensi tinggi di alam atas, mereka ditakdirkan untuk menghadapi pencekikan pasukan alam atas. Tak terhindarkan. Hanya saja aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara ipar? Kali ini Kaisar ada di sini secara pribadi. Tangan kita semua berlumuran darah pengawas. Kita tidak boleh bisa lepas dari rasa bersalah. Ini adalah kejahatan berat. Mengapa kita tidak melarikan diri? Kakak iparku sedang panik saat itu. Aku hanya ingin meninggalkan tempat yang penuh dengan hal benar dan salah ini secepat mungkin. Aku takut kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Kita tidak bisa melarikan diri di bawah pengepungan pasukan tingkat tinggi. Saat ini, bukan hanya Raja Suci Mingxuan. Raja-raja bijak Dao Surgawi lainnya, Raja-raja bijak Dao Surgawi, dan hampir semua orang suci Dao Surgawi tidak memiliki semangat bertarung. Tidak ada semangat sama sekali. Mereka sendiri dulunya adalah anggota tim pengawas aliansi kota semesta, dan rasa takut mereka terhadap orang-orang tingkat tinggi telah mengakar kuat di hati mereka. Itu tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Selain itu, mereka mungkin tidak benar-benar setia kepada Chen Yuan. Hanya saja tidak ada pilihan lain. Jika anggota tingkat tinggi aliansi kota kosmos bersedia memaafkan kejahatan mereka, mungkin orang-orang ini akan berbalik dan menyerah. Tetapi jelas, pengkhianat seperti mereka tidak akan dimaafkan. Perintah Kaisar Chen Yuan, semua anggota kuil Yanshen, segera perkecil pertahanan mereka dan mundur ke alam semesta kecil. Semuanya, mundurlah dengan cepat. Kaisar tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia. Raja Suci Lingshan dan Raja Suci Huntian buru-buru mengirim pesan. Untuk sementara, semua orang suci mundur satu demi satu. Gelombang ini jelas kalah jumlah. Pasukan kuat melawan pasukan kuat jelas tidak memiliki keuntungan sama sekali. Meskipun kualitas keseluruhan anggota kuil Yanshen lebih tinggi, pada dasarnya lebih dari setengah dari para santo surga telah mencapai puncak kesucian. Ada lebih dari santo kuat. Ada hampir 50 raja suci surga. Tetapi mereka tidak memiliki semangat dan tekad bertarung yang tinggi, dan mereka tidak berpikir mereka bisa menang. Jika mereka langsung berperang, mereka pada dasarnya akan kalah. Tetapi Chen Yuan tidak berniat mundur. Dia jelas bisa mengambil alam semesta kecil dan melarikan diri dari tempat ini, dan hanya melarikan diri untuk menghindari gelombang pertempuran langsung. Tetapi kuil asap membutuhkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membuktikan dirinya. Jangan sampai orang-orang di bawah kendalinya selalu berpikir bahwa mereka adalah pengkhianat. Secara mental mereka akan sangat menderita. Setiap saat, mereka berpikir bahwa pasukan tingkat tinggi akan dimusnahkan semua. Tidak satu pun dari mereka akan berakhir dengan baik. Di bawah pengaruh mentalitas ini, sulit bagi mereka untuk dengan tulus tunduk kepada Chen Yuan. Dia mengatakannya dengan tulus di bibirnya, tetapi di dalam hatinya dia sama sekali tidak berpikir demikian. Bagaimana mungkin Chen Yuan gagal melihat ketaatan dan ketidaktaatan mereka? Mereka semua dipaksa untuk tidak berdaya, tidak ada jalan keluar.
Tetapi jika pertempuran ini dapat dimenangkan, situasinya akan benar-benar berbeda. Para raksasa alam atas dapat diguncang. Ternyata mengikuti Kaisar Chen Yuan benar-benar memiliki masa depan dan harapan. Hanya perlu membangun kesadaran itu. Sekalipun mereka sebelumnya dipaksa untuk tak berdaya, mereka akan menjadi orang yang tulus menyerah kemudian. Dan dengan demikian memancarkan semangat bertarung yang baru. Jadi gelombang ini tidak bisa mundur, dan Chen Yuan harus menang. Tentu saja, pertarungan 1 lawan 1 jelas tidak cukup. Tetapi dengan membuat jalan memutar, menggunakan pertahanan sebagai serangan, dan membawa medan perang ke alam semesta alami, Chen Yuan memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Kekuatan yang dapat diledakkan lawan akan dibatasi oleh aturan kosmik tertentu. Meskipun alam semesta saat ini penuh dengan lubang dan telah jatuh ke dalam periode kehancuran, aturan dasar alam semesta masih memiliki kekuatan pengikat tertentu. Selain itu, Chen Yuan juga mengandalkan alam semesta kecil. Gelombang kemenangan ini pada dasarnya lebih dari %. Ditambah dengan lebih dari 200 triliun poin peningkatan, itu hampir tidak dapat meningkatkan tingkat kemenangan menjadi 99,9%. Sisa 0,1% ada di pasukan lawan, jika ada pembangkit tenaga tingkat dewa sejati Void atau di atasnya yang tersembunyi. Diperkirakan tingkat kemenangan akan berkurang menjadi. Poin ini juga harus dipertimbangkan, bagaimanapun juga, meremehkan lawan adalah perilaku yang sangat bodoh. Tetapi bahkan jika dewa kehampaan yang sebenarnya turun, Chen Yuan telah memikirkan 120 cara untuk melarikan diri sepenuhnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.